acara kesayangan kita bersama saya Arini Manafe dalam acara Intok Promediners dengan tema pengembangan praktik mandiri keperawatan berbasis UMKM. Jadi kita lanjut saja kepada narasumber kita yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Mendengar tadi yang sudah disampaikan oleh pihak pemerintah yang diwakili oleh staf khusus bidang UMKM dan koperasi, Pak Angga, ya di sini sudah hadir Pak Angga. Apa yang akan dilakukan oleh DPD PPNI Kota Bitung untuk bisa mengembangkan skill atau di sini bentuk dukungan apa yang akan diberikan lah kepada para perawat yang lagi menantikan pekerjaan maupun yang sudah mungkin sementara melakukan UMKM, mengembangkan UMKM-nya. Silakan ya. Oke, terima kasih. Melihat apa yang Pak Angga selaku staf khusus bidang UMKM sampaikan tadi bahwa menggali potensi diri dulu itu hal yang pertama. Nah, kami selaku DPD justru melihat ini hal yang baik ke depan. Kami akan coba kolaborasi bersama teman-teman himpunan, terutama Inwoknaya dalam hal ini, untuk memfasilitasi teman-teman baik yang sudah bekerja ataupun memang yang belum sama sekali bekerja. Kita akan ada pelatihan-pelatihan kerjasama nanti ke depannya. Teman-teman tidak usah khawatir bahwa ketika ada dukungan dari DPD itu bahwa kami juga akan memfasilitasi bentuk-bentuk apa saja pun nantinya ke depan. Dan saya sangat berharap bahwa UMKM praktik mandiri keperawatan yang telah dirintis dari Inwokna dalam hal ini Bung Faris yang pertama kali justru ada di Kota Bitung, ini harus lebih berkembang lagi. Dan saya berharap juga ada support sistem yang baik dari pihak pemerintah. Mudah-mudahan ini dilirik oleh Pak Wali Kota Bitung yang juga beliau sungguh support untuk hal-hal yang seperti ini. Dan kita rasa ketika ini hal yang baru, UMKM, kalau kita melihatnya hal yang baru ya, UMKM yang baru, ini UMKM dalam bentuk profesi. Jadi kami berharap support dari mudah-mudahan Pak Wali melihat ini semua ya, Mbak Uni, Pak Wali, Mbak Uni. Ini saya sangat berharap ada dukungan penuh lah. Sehingga nanti untuk memfasilitasi teman-teman juga kami dari DPD pasti sangat support sekali. Saya kira demikian. Nanti dengan Bung Faris kita akan ke depan kita pasti akan kerjasama. Selesai ada talk show dan lain-lain sebagainya, tapi pasti akan ada pengembangan ke depan. Yang saya harap juga bersama juga dengan teman-teman yang lain di kabupaten kota yang lain juga melakukan hal-hal yang seperti ini. Mudah-mudahan beliau selaku ketua DPW yang terpilih, Pak Andi, akan selalu support bagi kami DPD Kota Bitung. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Nurse Yoyo, ini memberi semangat baru nih buat teman-teman perawat yang ada di Kota Bitung. Jangan berkecil hati kalau belum dapat pekerjaan ya, karena bukan berarti kita tidak berguna. Kita punya ilmu yang bisa diuangkan, jadi cuan dong. Iya. Oke ya, dari Nurse Faris sendiri ya, tadi ini sudah disampaikan langsung loh oleh Sekretaris DPD Kota Bitung, PPNI Kota Bitung, bahwa ingin menjalin sebuah kolaborasi yang nanti mungkin di belakang layar setelah ini pasti ada perbincangan khusus untuk menindaklanjuti apa yang sudah kita perbincangkan di sini. Nah, oke, dari Nurse Faris sendiri ya, mungkin ada pengembangan atau mungkin inovasi selanjutnya, langsung saja direspon apa yang sudah disampaikan dari lubuk hati DPD Kota Bitung ini. Silakan. Mendengar tadi Bung Yoyo ya sebagai Sekretaris DPD Kota Bitung, saya melihat ini merupakan suatu peluang yang memang sungguh luar biasa ya. Maksudnya ide-ide Pak Sekretaris ya, kemarin juga kami sudah coba ngobrol ngopi-ngopi di sini dan beliau beberapa ide-ide inovatif dari Pak Sekretaris DPD Kota Bitung ini tambah lagi didukung penuh oleh, saya lihat kemarin kami sudah berdiskusi ngopi-ngopi dari pihak pemerintah juga, kan pemerintah sudah membuat ini sistem UMKM-nya seperti ini dan kita coba melihat mencocok-cocokkan. Oh, ini bisa di sini, ini bisa di sini. Tadi malam sampai jam 1 malam ya kita ngobrol-ngobrol kemarin tadi malam itu dan coba iya hampir 24 jam karena berbicara UMKM ini tidak ada habisnya ya, tidak ada habisnya. Jadi kita coba tadi malam kemarin malam itu kita coba mencocok-cocokkan. Ini maksud pemerintah membuat UMKM-nya seperti ini ya, akan didukung seperti ini. Nah, apa yang bisa kita tarik kepada profesi kita agar supaya ini matching dengan pemerintah, berjalan bersama apa yang merupakan
misi dari pemerintah Kota Bitung dan dari kami organisasi profesi itu bisa berdampak kepada teman-teman kita, perawat-perawat, dan hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar kita. Bagaimana teman-teman kita, itu ada beberapa teman-teman kita di Rumah Lukaku ya, mereka berjuang merawat, contoh ini salah satu contoh, merawat pasien itu yang ada di Pulau Lembe, yang ada di ujung Pulau Lembe. Perjuangan ke sana itu agak sulit ya. Itu ada bisa dilihat dalam channel YouTube kami Rumah Lukaku Indonesia ya. Kita search di situ ada Rumah Lukaku Kota Bitung, dan mereka coba melakukan pelayanan di ujung di Pulau Lembe seperti itu. Itu contoh pasien yang sudah paliatif ya. Maksudnya sudah tidak bisa tertolong. Pasien tersebut sudah menderita penyakit karsinoma ya, kanker begitu, jadi tapi sudah tidak bisa tertolong. Jadi teman-teman ini coba melakukan pelayanan paliatif. Iya, home service di rumah. Itu pun dengan mungkin ada beberapa yang gratis itu mungkin dari lubuk hati yang teman-teman di Kota Bitung ya, perawat-perawat Kota Bitung itu gratis mereka memberikan pelayanan di Pulau Lembe itu, dan itu perawatan paliatif. Pasiennya itu memang sudah tidak bisa tertolong, tapi beliau itu berpulang ke Rahmatullah itu secara tenang mungkin ya, karena teman-teman kita yang melakukan home care ini sudah merupakan pakar, sudah mempunyai keilmuan tersendiri untuk memberikan pelayanan pasien yang paliatif, agar supaya dia itu berpulang itu secara damai, tidak merasakan kesakitan ataupun berteriak ya, yang kita tahu bersama kalau paliatif kita tidak berikan asuhan keperawatan paliatif yang tepat, itu pasti akan sulit terasa tersisa pasien tersebut. Dan saya melihat dari program-program beliau ya sebagai sekretaris, saya tertarik ingin melakukan beberapa program Inwokna yang kami coba akan kembangkan di Kota Bitung. Berkolaborasi dengan DPD Kota Bitung ya kemarin, dan juga dari pemerintah ya. Pemerintah tadi malam sudah banyak memberikan masukan-masukan kepada kami organisasi profesi ya, sehingga saya melihat ini peluang bagus. Jadi kita harus coba duplikasi kepada teman-teman kita perawat di Kota Bitung. Dan kita lihat secara khusus, dan kita tahu bersama ya, sekarang ketua DPW PPMI ini beliau mempunyai program-program yang sangat modern ya. Nanti kita lihat bersama dari program-program beliau yang beliau akan laksanakan di 100 hari kerja beliau. Wow. Ya, nanti kita tunggu saja ya. Iya, kita tunggu saja. Semoga bisa diundang dalam sesi berikutnya. Ya, gebrakan-gebrakan beliau ya. Kita undang nanti di sesi talk show berikut ya. Gebrakan-gebrakan beliau. Iya. Iya, saya kira itu mungkin. Wah, keren banget ya teman-teman. Gimana nih teman-teman yang lagi menyaksikan secara langsung talk show kita hari ini? Apa kabar, masih sehat ya? Pasti sehat dong, lagi semangat, lagi senang wajahnya ini karena lagi walaupun hujan di luar, tapi teman-teman tetap menghadiri ya. Lagi hujan di luar sedikit, tapi masih tetap komitmen teman-teman datang setia. Iya. Jadi karena kita kasihkan di sini, jangan kita lupakan mereka yang ada di sana. Saya kembali ke teman-teman yang lagi menyaksikan, pasti punya beberapa pertanyaan ya. Kita ke interaktif dengan audiens kita yang ada, dan yang hadir di sini adalah teman-teman perawat juga. Teman-teman perawat yang hadir tidak hanya duduk dan pulang begitu saja, kalian akan bawa sertifikat ya, yang ber-SKP loh. Jadi rugi loh teman-teman yang tidak datang. Berikut nanti datang lagi jika diundang atau diadakan talk show berikutnya, karena kita adakan talk show itu juga memberikan juga sebuah sertifikat yang ber-SKP. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman mungkin? Nah, langsung saja. Ini langsung ada, kayaknya sudah dari tadi nih, tidak sabar mau bertanya. Silakan kameramen mungkin bisa mengarahkan ke teman peserta kita yang hadir. Iya, kita beri tepuk tangan dulu. Iya, silakan, namanya siapa, dan mungkin bisa langsung saja mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Novita Asni. Pertanyaan yang ingin saya ajukan pada malam hari ini ditujukan kepada staf khusus bidang UMKM Kota Bitung. Menurut Bapak, kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan menjadi pelaku UMKM di Kota Bitung, terutama dalam bidang keperawatan? Dan bagaimana langkah awal yang harus kita lakukan untuk mengembangkan UMKM tersebut, karena ini awal bagi kita, sehingga perlu banyak masukan dari Bapak yang sudah berpengalaman dalam bidang UMKM.
ini. Terima kasih. Ternyata menyimak sekali ya peserta kita, jadi langsung saja bisa dijawab pertanyaannya Pak Angga. Pertanyaan dari audiens kita mungkin bisa langsung saja dijawab. Iya. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi terkait UMKM, terkait profesi perawat ingin memulai usaha. Jadi yang seperti yang sudah disampaikan tadi, kita harus kembangkan potensi diri. Jadi kita cari tahu peluang, kita lihat peluang usaha apa yang diri kita tahu untuk kita kembangkan. Contoh, ada teman-teman yang perawat bagian inwokna ya, yang tahu tentang penyakit diabetes. Kalau ketika orang ada penyakit diabetes, dia harus makan makanan yang sehat. Teman-teman perawat yang mempunyai potensi, yang punya skill, mengetahui kadar apa yang harus dia makan, bisa dikembangkan dari situ. Itu salah satu. Dan ada beberapa contoh, bukan cuman yang berkaitan dengan bidangnya, tapi dengan skillnya. Pasti ketika dia seseorang mengikuti perkuliahan, mengikuti sekolah, workshop dan sejenisnya, dalam beberapa tahun itu pasti ada kegiatan-kegiatan mungkin semacam ekskul ya di kampus atau universitas yang kita bisa tahu sendiri. Contoh, ada teman-teman yang syuting pada malam hari ini, teman-teman perawat loh. Jadi mereka mengembangkan potensinya dari skillnya tentang fotografi. Seperti itu. Jadi ada banyak potensi-potensi usaha yang bisa teman-teman perawat kembangkan. Kalau yang teman-teman dari Rumah Lukaku itu karena melihat peluang. Ternyata ketika kita buka Rumah Lukaku, banyak masyarakat terbantukan dan memudahkan masyarakat, seperti itu. Untuk profesi, ingin memulai usaha dengan profesi perawat gitu. Jadi ada banyak jenis profesi kan yang harus yang ada di Kota Bitung atau di seluruh Indonesia. Jadi ketika kita mau membuka usaha di bidang profesi, kita lihat profesi apa yang kita buka. Kita tentang klinik, tentang toko farmasi dan sejenisnya. Itu ada namanya DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap, berlokasi di Kek. Di sana ada begitu banyak fasilitas, fasilitas yang bisa teman-teman perawat konsultasi bisa tentang pembuatan perizinan berkaitan dengan profesi keperawatan. Bisa diulangi lagi Pak Angga, di mana? Di DPM PTSP. PTSP Ya, DPM PTSP ya teman-teman, bisa nyimak ya ini. Jadi kalau kalian yang mau tertarik membuka usaha, bisa langsung konsultasi untuk perizinannya ke Satu Atap ya. Saya coba menambahkan sedikit tentang bagaimana kalau langkah-langkah untuk kita mendirikan praktek UMKM dalam praktek mandiri keperawatan ya. Nah, contohnya intinya kita punya ilmu dulu. Ilmunya kita punya dulu. Ya, bukan perawat, kita punya ilmunya dulu. Kemudian kita punya skillnya. Keilmuannya kita bukan berarti skill ya. Jadi kalau kita kadang-kala orang berilmu tinggi tapi skillnya nggak jadi, tangannya nggak jadi, atau tangannya jadi tapi pengetahuannya kurang. Jadi kita harus menyimbangi ini antara skill dan pengetahuan, harus balance. Dan kemudian setelah itu kita punya teknik komunikasi. Yang paling penting dalam pendirian praktek mandiri keperawatan bukan bangunannya, ya, bukan bangunannya semegah apa bangunan praktek mandiri keperawatan kita, bukan itu. Tapi yang akan kita jual ke masyarakat adalah cara kita untuk menjelaskan bagaimana cara dia itu untuk keluar dari permasalahan kesehatannya. Kalau kita mampu untuk merumuskan itu ke dalam diri kita, memang kita sudah bisa untuk menjelaskan ke masyarakat, ke pasien saya, jika pasien menderita, contohnya menderita penyakit diabetes mellitus,
saya bisa menjelaskan kepada pasien tersebut mulai dari langkah-langkah untuk menanganinya seperti apa, dan nanti kalau terjadi perburukan, pasien itu akan saya konsulkan kemana dan seperti apa. Apakah secepat mungkin birokrasi akan dia lewat, langsung kita bypass kepada konsultannya, dokter konsultannya, atau kita mulai rujuk secara mulai dari puskesmas, kemudian puskesmas ke tipe C, tipe B, kemudian tipe A. Ya, kita harus punyai itu dulu. Jadi bukan cuma dari komponen-komponen tadi. Terakhir, kita harus punya link dengan dokter konsultan yang ada di pusat kota contohnya ya. Yang kami Inwokna Sulut sudah buat sebenarnya. Inwokna Sulut sudah buat. Kami sudah sharing kepada teman-teman yang buka praktek mandiri keperawatan. Ini loh daftar nomor telepon dokter konsultan. Kalau teman-teman dapati pasien seperti ini, contohnya pasien yang sudah infeksi, jangan kita paksakan kita rawat secara home care. Ya, kita periksa dulu pasien tersebut ya. Kalau yang di Inwokna kami sudah melatih anggota-anggota kami itu, contohnya di dasar, di basic itu mereka harus memiliki kemampuan bagaimana kita untuk mengukur ABPI ya, Ankle Brachial Pressure Index. Nah, pasien datang ke tempat praktek kita ukur dulu indeks dari pressure ulcernya berapa, ya, AB-nya itu berapa. Kalau AB-nya itu di bawah 0,5, cepat kita konsultasikan ke dokter spesialis bedah vaskuler. Kami sudah, nomor teleponnya sudah ada. Teman-teman bisa telepon sekarang, bisa konsultasi sekarang dengan beliau, itu beliau langsung angkat, langsung menerima. Ini pasien apa? Oh, saya mendapati pasien, silakan bercerita dengan dokter konsultan. Dan pasien itu langsung akan dilakukan penanganan secara spesifik di mana. Jadi harus ini ya. Jadi dalam membuka praktek klinik keperawatan, karena kita sebagai perawat juga punya batasan-batasan tersendiri. Iya, batasan tersendiri ya. Tapi kita punya juga harus berkolaborasi dengan Kolaborasi. Iya, jadi yang tertarik jangan lupa juga kita kolaborasinya juga dengan dokter-dokter spesialis terdekat. Iya. Karena apa? Pasien yang kita rawat jika kita tidak mampu untuk merawat karena ada penanganan yang harus lebih lanjut yang tidak bisa kita atasi di klinik kita, Iya. maka harus dirujuk atau dikonsultasikan. Itu gunanya kita berkolaborasi. Iya, kami juga sudah membuat regulasi ya. Inwokna Sulut sudah membuat regulasi sistem bagaimana kita melakukan bypass. Tidak lagi bypass untuk jasa konsultasinya, ya. Bukan secara kalau kita rujukannya tetap menggunakan jasa sistem rujukan terpadu, ya, pakai BPJS itu kan, mulai dari dokter praktek, kemudian puskesmas sampai ke rumah sakit rujukan. Contohnya seperti itu. Kita menggunakan itu sistem itu. Tapi kalau untuk konsultasi kita langsung bypass kepada konsultannya. Kami sudah menyiapkan nomor telepon dokter konsultan di Inwokna. Dan pelatihan kami itu sudah memang basicnya itu harus dimiliki. Pengetahuan itu harus dimiliki. Sudah ada protapnya kami sudah buat. Iya, sudah, karena sudah banyak kasus kan, fenomena teman-teman yang buka praktek mandiri, kemudian kendalanya di situ. Ini pasien datang ke saya sudah sepsis ya, sudah infeksi. HB-nya tiba-tiba dia periksa sudah 7, leukositnya itu 30.000. Nah, saya akan bikin apa pasien ini? Pasien dengan infeksi kuman bakteri, contohnya bakteri yang ganas ya, MRSA ataupun Pseudomonas ya, itu hanya memerlukan waktu beberapa jam saja atau beberapa hari sudah sepsis pasien. Dan kalau kita tidak segera tangani, pasien akan meninggal. Nah, jadi gunanya kita buka praktek mandiri ini, kita langsung bypass kepada konsultan kita. Contohnya kita buka praktek mandiri yang ada di pelosok-pelosok di Pulau Lembe, contohnya ya. Apalagi berapa durasi yang akan mereka daerah yang sulit dijangkau. Nah, itu. Jadi kita kalau sudah memiliki beberapa komponen itu di dalam diri kita dulu sudah memiliki, baru kita buka praktek mandiri keperawatan, buka tempatnya itu. Setelah tempatnya dibuka, kita konsultasikan dengan pemerintah ya. Kita konsultasikan dengan pemerintah, mungkin dari pihak pemerintah akan melakukan survei tempat, dan mereka akan dan dari DPD PPNI Kota Bitung ya, kalau di Kota Bitung. Kalau di Bitung berarti dari DPD PPNI Kota Bitung akan mensurvei lagi mungkin ya, nanti akan dijelaskan oleh Bung Yoyo ya dari PPNI. Apakah sudah standar? Sudah standar sesuai PPNI atau belum? Kalau belum, dilakukan perbaikan mungkin ya, dilakukan perbaikan sampai benar-benar sesuai standar dari PPNI dan dari pemerintah. Nanti ada surat izin dari pemerintah mungkin akan dikeluarkan sehingga kita bisa sah buka praktek mandiri keperawatan
Dan nanti kami dari Inwok Nasulu sebagai profesi keperawatan yang dalam bidang perawatan luka stoma kontinen bisa memberikan tahapan-tahapan bagaimana kita melayani masyarakat secara profesional dan sesuai dengan standar profesi yang dibuat oleh PPNI. Mungkin itu. Iya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi pada episode-episode selanjutnya. Jadi teman-teman tetap setia terus untuk mengikuti channel kami untuk mengikuti kegiatan Info Pro Promediners dengan berbagai topik yang menarik seputar dengan dunia medis, khususnya bidang keperawatan. Untuk itu saya Arini Manafe selaku host pada saat ini mengucapkan terima kasih banyak kepada ketiga narasumber yang sungguh luar biasa. Kita beri tepuk tangan sekali lagi sebagai bentuk apresiasi atas kehadiran beliau-beliau ini yang memberi suatu pemahaman yang wow sekali buat kita semua. Kepada Nurse Yoyo, kepada Pak Angga dan juga Nurse Faris, terima kasih banyak. Semoga tidak bosan-bosan ya untuk diundang, karena tidak menutup kemungkinan akan diundang lagi pada episode-episode selanjutnya. Dan juga terima kasih kepada seluruh teman-teman yang hadir pada saat ini. Terima kasih banyak untuk partisipasinya, dan tidak lupa terima kasih banyak untuk seluruh kru yang the best banget. Oke, sekian dulu dari kami dalam Info Promediners. Kali ini kita akan ketemu dalam episode selanjutnya, dan selamat malam untuk kita semua. Kita ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.